Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mas Ilham di channel 21 Seboto. Kali ini saya akan share tentang sebelum memulai usaha STEM ya. Apa saja pengetahuan, wawasan, dan insight yang sampean harus tahu sebelum atau bahkan sesudah sampean menjalankan usaha STEM, motor mobil, apakah itu di perkotaan ataukah itu di wilayah-wilayah jauh dari jalanan perkotaan ramai dari pusat kota atau di tempat sampean sendiri di rumah. Nah, ada tiga hal yang penting. Yang pertama itu keunggulan usaha cucian motor maupun mobil. Yang kedua adalah kekurangannya. Kekurangannya apa aja? Dan yang ketiga punya peluang atau prospeknya, prospek atau pangsa pasarnya. Yang keempat itu punya ancaman apa tidak? Ancaman atau apa ya, sesuatu yang mengancam. Nah, ada 3 atau 4 ya. Yang pertama keunggulan, usaha STEM mobil motor. Di mana saja, kapan saja, selama ada motor dan mobil, yang pertama keunggulannya pangsa pasarnya masih terbuka lebar dan luas dan semakin banyak. Sampai bisa lihat motor maupun mobil itu kan bertambah dan tidak pernah berkurang. Nah itu kemana larinya? Ya kalau Jakarta mobil-mobil yang murah larinya ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu yang Jakarta. Orang kota-kota sudah ganti dengan mobil yang baru kan begitu. Jadi pangsa pasarnya luas. Yang kedua, citra di masyarakat atau di keumuman kultur masyarakat, semua masyarakat Indonesia itu cucian mobil motor itu masih mempunyai citra yang baik, tidak buruk seperti kafe, seperti diskotik itu kan citranya buruk, atau main PlayStation, PS game ya itu citranya kan udah agak buruk kan gitu. Tapi kalau untuk cucian mobil motor masih bagus citranya, itu salah satu keunggulannya seperti itu. Yang ketiga adalah usaha itu mudah, relatif mudah. Jadi tidak perlu kuliah, tidak perlu sekolah STM, tidak perlu kursus, ikut BLK, Badan Pelatihan Tian Daerah lah itu. Tidak perlu. Yang penting itu adalah mau ada sedikit modal, kemudian ada tempat, kemudian melayani. Nah, itu aja. Jadi relatif lebih mudah untuk memulai usahanya, tetapi nanti harus dikembangkan seperti itu. Kemudian sistemnya juga mudah dengan cara sistem bagi hasil pun bisa, atau mempekerjakan orang satu atau dua karyawan bisa, langsung bisa. Nah gimana mas nanti kalau tidak dapat? Ya ada caranya gitu, ada caranya nanti untuk mendapatkan calon pelanggan itu ada caranya. Nanti sampai bisa konsultasi dengan saya. Yang kedua adalah kekurangan. Semua usaha punya kekurangan teman-teman. Semua usaha punya kekurangan dan punya kelebihan. Nah punya kelebihan. Gimana caranya? Nanti nanti saya share lagi ya. Keunggulan tadi sudah ada 4 ya. Nah, kemudian ada saya tambahkan lagi keunggulannya. Lebih mudah, lebih gampang, lebih simpel daripada usaha yang lain. Kenapa? Tidak usah usaha yang besar-besar atau bisnis yang besar. Untuk membuat usaha counter HP saja. Counter HP itu membutuhkan tidak cukup 10 sampai 20 juta. Tidak cukup. Tapi kalau cuci mobil motor itu insya Allah cukup dengan cara yang nanti teman-teman bisa ikuti ya di sini atau konsultasi langsung saya. Tetapi ingat ini baru membuka loh. Artinya membuka untuk dapatkan pelanggan setiap hari mungkin 5 sampai 10 mobil dulu untuk menghidupi karyawan dan sisanya untuk sampean sendiri. Namanya juga baru buka. Nah, usaha yang lain tuh modalnya lebih banyak. Lebih banyak karena harus menjual sesuatu atau harus barangnya lebih sulit didapat dan lain sebagainya. Nah, ini pengalaman saya yang masih bodoh tentang bisnis loh, teman-teman. Jadi saya belum merupakan pebisnis yang populer yang punya nama, kemudian pebisnis yang seperti teman-teman YouTuber yang lain yang udah punya bisnis banyak, enggak. Hanya sekedar untuk buka usaha laundry saja, alat dan bahan laundry itu habisnya minimal 15 sampai 20 juta. Tapi paketnya rata-rata itu 26, 27 juta dengan dua mesin apa namanya?
mesin cuci dan mesin pengering, kemudian setrika gosok, kemudian tabungnya, kemudian gasnya, kemudian macam-macamnya. Itu 27 juta. Yes. Itu. Jadi lebih mudah, lebih ringan, lebih gampang tanpa ijazah dan tanpa keterampilan. Kekurangannya persaingan semakin banyak. Persaingan semakin banyak. Gimana cara mengatasi persaingan? Nanti teman-teman bisa simak video selanjutnya atau video saya yang lain. Kemudian biaya operasional itu semakin tinggi seperti listrik, bensin. Bensin kan naik harganya. Listrik tidak naik, tapi ya kemungkinan biaya operasional itu tiap tahun biasanya naik. Nah, air, sampo, dan mesin, harga mesin juga naik untuk merek yang lain-lain ya. Tapi untuk iPower itu tidak naik sih. Ya, alhamdulillah sampai sekarang untuk iPower tidak ada kenaikan harga, bahkan malah turun. Kok bisa Mas? Ya ada, karena ada kita terhubung langsung ke importer ya. Jadi tidak jualan di toko-toko, enggak. Langsung ke agen seperti saya. Kemudian operasional tinggi, SDM kurang mumpuni. Jadi gimana cara membersihkan mobil, motor, pengeringan mobil, pengeringan motor, sampo mobil, sampo motor, semir ban, kemudian kalau interior mobil seperti apa, caranya bagaimana, sikatnya sikat apa, dressing itu apa, al proposal cleaner itu apa, al cleaner itu apa, kemudian water spot remover itu apa untuk kaca, kemudian untuk silikon oil, silikon emulsi, kemudian juga ada juga back to black, ada juga lain-lain. Jadi banyak sekali bahan yang digunakan untuk membersihkan, merawat di dalam usaha cucian mobil maupun motor. Karena seperti jamur, seperti macam-macam itu kan harus pakai cairan khusus, tidak bisa pakai dilap aja, tidak bisa. Kanibonya seperti apa, lap microfiber bagaimana, mengeringkannya bagaimana, alasnya harus bagaimana, di tempat yang suhunya berapa, kan seperti itu. Kemudian fasilitasnya kurang. Nah, jadi begini teman-teman. Untuk memulai membuka usaha STEM ini memang tidak banyak, tapi seiring berkembangnya adanya pelanggan dalam 1 tahun pertama, 5 bulan sampai 1 tahun pertama, sampai harus mengembangkan fasilitas ataupun sarana untuk calon pelanggan. Sarana seperti apa? Sarana ruang tunggu, sarana mungkin ada kedai kopinya, mungkin ada warung makannya, mungkin ada kafenya. Selain cuci mobil, cuci motor, sampai harus menambah fasilitas atau dukungan layanan yang lain seperti cuci karpet. Nah, kebetulan nanti ada paketnya ya teman-teman, ada paketnya, alat mesinnya seperti ini, cuci karpet, namanya polisher, yang kita produksi di Klaten, Jawa Tengah. Teman-teman bisa hubungi saya. Ini adalah mesin perontok debu yang bisa digunakan untuk tambahan layanan di tempat sampean. Ya gitu teman-teman ya, saya lanjutkan ya. Mungkin ada musolanya, ada toiletnya, ruangnya diperlebar, diperbesar, tulisannya, warnanya, promosinya. Kemudian juga harus komunikatif untuk mengiklankan, nge-share di media sosial juga mungkin. Nah, kemudian juga ada promosi seperti testimoni Pak Lurah mampir, Pak Camat mampir, di foto, cekrek, cetak, tempel. Orang-orang penting, orang-orang terkenal tempel gitu ya. Kemudian kurangnya promosi ya, tadi sudah saya kurangnya promosi. Jadi kekurangannya ada 5. Ya, persaingan ketat dan lain sebagainya. Kemudian kesempatannya sekarang, kesempatan atau prospek keberhasilannya. Jadi pangsa pasarnya, prospeknya tidak pernah akan habis sampai nanti hari kiamat, kemungkinan tidak habis. Selama ada mobil, motor, karpet, sofa, spring bed, kemudian apalagi yang bisa sampean buka layanan untuk usaha untuk mereka, melayani mereka. Nah gitu ya. Kemudian pelanggan pun tidak pernah jenuh. Karena orang nyuci mobil motor itu kan begitu kotor, ya maunya cuci lagi. Begitu kotor maunya dicuci lagi motornya, mobilnya, spring bednya, sofanya, apalagi kasurnya, mungkin bantalnya, mungkin apa saja kotor biasanya langsung dicuci. Itu mereka senang gitu loh, mereka senang bersih, wangi. Teknologinya ya, kesempatannya, peluangnya adalah teknologi selalu berkembang. Artinya dulu pakai mesin biasa, sekarang sudah ada touchless, ada mesin tekanan tinggi, sudah ada mesin yang otomatis, tidak terpisah-pisah, kompresornya, selangnya, tabung saljunya, mesinnya, penggeraknya, kemudian tekanan tinggi, senofoamnya, quick release. Dulu kan tidak ada, sekarang sudah di backup dengan satu mesin udah bisa semua. Kemudian juga kesempatan yang lain,
menjadi pemimpin pasar. Karena apa? Pemimpin pasar atau bisa sebagai alternatif semua orang sebenarnya. Jadi semua orang bisa. Nah, pemimpin pasar, pangsa pasarnya semakin luas. Bahkan beli mesin saja untuk cuci mobil motor sendiri itu bisa, sama melayani tetangga. Nah, juga adanya dukungan pemerintah tentang kebersihan lingkungan. Jadi kalau kotor seperti mobil bawa sapi, bawa kerbau, bawa babi, kotoran kandang ayam itu kan perlu mesin. Nah, sebenarnya mesin itu bisa digunakan untuk apa saja, dan pangsa pasar cucian mobil, cucian motor itu kan pakai mesin. Berarti bisa untuk mencuci kandang sapi, kandang kerbau, kandang ayam, kandang babi dan lain sebagainya. Sekarang adalah ancamannya. Ancamannya apa? Satu, pesaingnya bertambah. Pesaingnya bertambah itu juga ancaman. Makanya sampai harus pertimbangkan gimana pesaingnya di tempat sampai, nanti bisa konsultasi ya saya. Harga tarif cucian mobil mobil bervariasi tetapi termasuk rendah. Bervariasi tapi termasuk golongan tarifnya rendah. Gimana cara menaikkan tarif itu? Ada caranya. Ada caranya. Itu semua nanti harus terhubung dan termanifestasi dalam satu branding usaha cucian mobil, cucian motor. Kemudian biaya operasionalnya semakin tinggi. Karena semakin tahun semakin tinggi. Maka harus paham betul, pelan-pelan dirinci, ada SOP-nya, ada BEP-nya, dihitung. Kemudian limbahnya, ya salah satu ancaman adalah limbah air, limbah sabun itu dilarikan kemana? Nah itu harus jelas, ke selokan kah, ke got, ke kali, ke sungai dan lain sebagainya, atau ke loteng, atau ke bawah itu ya. Kemudian sumbatan, yaitu sampah dan lain sebagainya menimbulkan sumbatan pada got atau tempat pengaliran air kotor, air limbah ya. Itu sampai harus pikirkan. Dari sekian yang saya sharingkan itu sebenarnya peluangnya itu lebih mendominasi daripada ancamannya. Peluangnya lebih besar daripada ancamannya. Manfaatnya lebih besar, lebih prospeknya lebih ada keberhasilan daripada ancamannya. Jadi teman-teman tinggal action, tinggal berani enggak gitu. Karena usaha perlu keberanian. Ya, anggaran 10 sampai 20 juta itu sebenarnya tidak terlalu besar atau bahkan kecil dibandingkan usaha yang lain. Teman-teman bisa cek di mana aja usaha apa yang hanya dengan modal mesin 7 jutaan nanti udah bisa usaha itu enggak ada, teman-teman, enggak ada. Nah, itu ya teman-teman ya. Tadi ada beberapa yang saya share, semoga bermanfaat. Teman-teman yang konsultasi untuk booking mesin atau untuk apa aja silakan nanti bisa chat langsung. Gitu ya. Jangan lupa komentar di bawah teman-teman. Komentar di bawah nanti supaya dapatkan, kalau pesan booking dapatkan subsidi ongkir. Nanti sampean komentar dulu ya. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat video yang barusan saya share. Saya doakan teman-teman usahanya lancar, berkah, dan berkembang. Dan jangan lupa berdoa sama belajar. Nanti kita sharing, belajar sama-sama, teman-teman bisa di grup juga ada. Pokoknya teman-teman saya doakan usahanya bertambah lancar. Dan jangan lupa semangat ya, harus semangat. Usaha harus semangat. Kalau enggak semangat enggak bisa. Enggak seperti orang kantoran. Kalau kantor ya biasanya gaji bulanan, itu berbeda sama usaha, itu jauh gitu.